Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cahaya Guru, semoga kita semua senantiasa berada dalam limpahan rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar dan memperbaiki diri. Nikmat yang paling besar adalah iman dan Islam, dan salah satu cara terbaik mensyukurinya adalah dengan terus menambah ilmu serta mengamalkan kebaikan. Tak lupa, sholawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, teladan terbaik sepanjang zaman, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya Islam yang terang benderang. Di awal pertemuan ini, saya doakan untuk semua sahabat yang menonton, semoga Allah angkat segala kesulitanmu, berkahi hidupmu, limpahkan rezeki yang luas dan halal, serta berikan keberkahan dalam keluarga dan pekerjaanmu. Amin ya robbal alamin. Sahabat, pernahkah kamu merasa sudah berusaha sekuat tenaga, namun rezeki tetap seret? Sudah bekerja keras, namun hasilnya belum sepadan. Jika iya, bisa jadi ada sesuatu yang kurang, yaitu hubungan kita dengan Allah, Sang Pemberi Rezeki. Hari ini, kita akan membahas satu kalimat yang sangat ringan diucapkan, namun sangat dicintai oleh Allah SWT. Kalimat yang menjadi pintu pembuka rezeki, ketenangan hati, dan pelindung dari kesempitan hidup. Kalimat tersebut diambil dari firman Allah dalam surah As-Zariyat ayat 58. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil mata. Sesungguhnya Allah, dialah Maha Pemberi rezeki yang memiliki kekuatan yang sangat kokoh. Sahabat, ayat ini bukan sekadar informasi bahwa Allah lah yang memberi rezeki. Tapi ini adalah deklarasi dari Allah sendiri bahwa Dialah satu-satunya Ar-Razzaq, pemberi rezeki sejati. Bukan atasanmu, bukan pemerintah, bukan klien atau pelanggan. Semuanya hanyalah perantara. Makna kata Ar-Razzaq menunjukkan bahwa Allah tidak hanya memberi rezeki sesekali, tapi senantiasa memberi kepada semua makhluk, tanpa kecuali. Bahkan semut kecil di bawah tanah yang gelap gulita pun diberi makan oleh Allah. Apalagi kita, hambanya yang beriman. Dan dzul quwwatil mata, artinya dia memiliki kekuatan yang sangat kokoh. Artinya, pemberiannya tak bisa dihalangi oleh siapapun. Kalau Allah sudah berkehendak memberi, tidak ada yang mampu mencegahnya. Sahabat, para ulama bahkan menyebut ayat ini sebagai kunci kekayaan langit. Kenapa? Karena ia menyentuh dua hal sekaligus, pengakuan bahwa Allah adalah satu-satunya pemberi rezeki dan penegasan bahwa kekuatannya sempurna. Banyak yang telah mengamalkan zikir ini setiap selesai sholat duha, dan merasakan perubahan nyata dalam hidupnya. Dari yang usahanya nyaris bangkrut, menjadi berkembang pesat. Dari yang sulit pekerjaan, menjadi mudah mendapatkan peluang. Apakah ini sihir? Bukan, sahabat. Ini adalah hasil dari tawakal dan zikir yang penuh keyakinan. Lalu, kapan dan bagaimana cara mengamalkan zikir ini? Setelah sholat duha, duduklah sejenak dengan tenang. Hadapkan hati sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapkan dengan khusyuk, Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil mata, sebanyak 27 kali. Niatkan sebagai bentuk permohonan rezeki yang halal, keberkahan hidup, dan ketenangan batin. Kenapa 27 kali? Karena sebagian ulama menyebut jumlah huruf dalam ayat ini adalah 27. Maka membacanya sebanyak itu dianggap mencerminkan kekuatan dan keutuhan ayat tersebut dalam setiap hurufnya. Namun sahabat, bukan jumlahnya yang ajaib, tapi kehusyukan, keyakinan,
dan istiqomahlah yang membawa dampaknya. Izinkan saya berbagi kisah inspiratif. Seorang pedagang kecil di daerah Jawa Tengah mengamalkan ayat ini setiap selesai sholat duha. Ia tidak punya toko besar, hanya berjualan keliling. Tapi dalam waktu 3 bulan, penghasilannya naik drastis. Bahkan ia bisa menyekolahkan anak-anaknya sampai kuliah. Ketika ditanya rahasianya, ia hanya tersenyum dan menjawab, "Saya hanya berzikir kepada Ar-Razzaq. Karena saya tahu, hanya Allah lah yang bisa menggerakkan hati orang untuk membeli." Kisah seperti ini bukan 1-2. Banyak yang telah membuktikan kekuatan zikir ini. Maka jangan remehkan kekuatan hubungan kita dengan Allah. Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan dalam hadits qudsi dari Abu Hurairah, "Wahai anak Adam, luangkan waktumu untuk beribadah kepadaku. Maka aku akan penuhi hatimu dengan kekayaan dan aku akan tutup kefakiranmu. Tapi jika engkau lalai kepadaku, maka aku akan penuhi hatimu dengan kesempitan dan dunia tidak akan pernah cukup bagimu." Inilah pesan penting, jangan hanya sibuk mengejar rezeki, tapi sibukkan diri untuk mengejar pemilik rezeki. Maka dunia akan datang menghampiri kita dengan cara yang tidak kita duga. Sahabat Cahaya Guru, mari kita perbaiki kualitas zikir kita. Jangan asal baca, tapi hadirkan hati. Jangan hanya menghafal, tapi resapi maknanya. Kalimat ini adalah kunci, dan hati yang yakin adalah gemboknya. Jika kamu istiqomah membaca zikir ini 27 kali setiap selesai duha, sambil memperbaiki akhlak dan memperkuat ibadah, insya Allah kamu akan melihat keajaiban dalam hidupmu. Mari kita tutup dengan doa bersama. Ya Allah Ar-Razzaq, limpahkan kepada kami rezeki dari arah yang tak terduga. Beri kami hati yang sabar, usaha yang berkah, dan hidup yang penuh manfaat. Kabulkanlah doa-doa kami yang tersembunyi, dan dekatkanlah kami kepadamu dalam suka maupun duka. Amin ya robbal alamin. Jika sahabat merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, tuliskan komentarmu, dan sebarkan ke orang-orang tercinta. Dan tentu saja, subscribe channel Cahaya Guru, agar sahabat tidak ketinggalan zikir dan amalan penuh berkah lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.